Halo Sahabat Mister, berikut Top 5 dengan sejumlah informasi terhangat kami hadirkan ke hadapan Anda. Jembatan maut di Batubara memakan korban hingga tewas. Jembatan yang sudah tidak layak pakai itu, faktanya masih digunakan warga. Sebuah jembatan di Desa Kayu Besar, Kecamatan Bandar Kalipat, Kabupaten Serdang Bedagai dalam kondisi rusak parah. Kondisi ini bahkan cukup rawan untuk dilewati kendaraan. Namun karena jembatan itu masih menjadi satu-satunya akses penghubung, terpaksa tetap digunakan meski mengancam maut. Sejumlah kendaraan baik roda 2, roda 4, bahkan roda 6 masih terlihat melalui jembatan ini. Baru-baru ini jembatan rusak parah tersebut memakan korban. Joniel Situmorang meninggal dunia usai terjatuh dan tenggelam terbawa arus sungai tak jauh dari tempat tinggalnya pada Selasa 18 Juli 2023. Saat itu korban hendak menyeberang melewati jembatan yang dalam keadaan rusak dan darurat. Karena kondisi yang parah dipaksakan untuk menyeberang, akibatnya ia terjatuh. Korban yang terjatuh diselamatkan oleh warga dan sempat diberikan pertolongan pertama. Namun korban tak bisa juga tertolong. Kondisi jembatan tersebut terlihat sudah banyak berlubang akibat lempengan besi lantai jembatan yang berlepasan. Kondisi itu telah memakan banyak korban, baik bagi pengendara sepeda motor karena terjatuh dan masuk ke dalam sungai. Tidak saja kendaraan yang terperosok, beberapa kali pejalan kaki pun ikut terjatuh dan tercungkal hingga hanyut ke sungai. Diketahui warga, jembatan rusak ini sudah berlangsung lebih dari 3 tahun. Namun hingga kini meski sudah banyak yang menjadi korban, namun belum juga diperbaiki. Untuk menjaga estetika dan menghindari kesemrautan dan kekumuhan, Pemko Medan akhirnya menetapkan zonasi PKL di Kota Medan. Pemko Medan meluncing zonasi bagi para pedagang kaki lima. Zonasi ini ditetapkan melalui Perda Nomor 5 Tahun 2022 tentang penetapan zonasi pedagang kaki lima di Kota Medan. Zonasi pedagang kaki lima ini sebagai upaya dalam menciptakan kenyamanan dan estetika kota. Harapannya, pedagang kaki lima dapat berkontribusi bagi pemerintah. Pemerintah pun hadir untuk memberikan bantuan pembinaan hingga masyarakat mendapatkan spot-spot untuk hangout sekaligus bersilaturahmi dengan nyaman. Berdasarkan Perda Nomor 5 Tahun 2022 tersebut, zonasi PKL ditetapkan dalam 3 zona, yakni merah, kuning, dan hijau. Oleh karena itu, para pedagang kaki lima diharapkan dapat memahami zonasi tersebut agar dapat beraktivitas jualan dengan tenang dan kenyamanan masyarakat juga tercipta. Zona merah merupakan lokasi yang bebas dari aktivitas PKL seperti jalan provinsi, jalan nasional, depan rumah sakit dan rumah atau tempat ibadah. Untuk zona kuning merupakan lokasi yang diizinkan adanya aktivitas pedagang kaki lima namun bersifat temporal, bersyarat seperti jalan atau wilayah tertentu dengan diatur jamnya. Sedangkan zona hijau merupakan lokasi yang diizinkan dan diperuntukkan bagi pedagang kaki lima dengan penataan dan pengelompokan jenis dagang tanpa ada waktu. Launching zonasi PKL ini dilakukan di Pagaruyung karena di lokasi ini memiliki Pagaruyung Reborn yang 10-15 tahun lalu merupakan paguyuban yang terbaik. Himpaudi Dairi temukan dugaan penggelembungan data BOP terhadap sejumlah yayasan di pendidikan anak usia dini atau PAUD tahun anggaran 2021-2022. Himpaudi Dairi menemukan dugaan penggelembungan data jumlah anak didik untuk peroleh BOP atau Bantuan Operasi Pendidikan di sejumlah yayasan, di antaranya Yayasan PAUD BLP di Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi. Penggelembungan data tersebut diketahui berdasarkan jumlah anak didik yang sebenarnya hanya ada 13 anak, sementara input data pokok pendidikan atau Dapodik dalam sistem pendataan atau database berskala nasional yang terintegrasi dengan data kependidikan ditemukan sebanyak 66 anak didik sesuai perolehan BOP PAUD tahun ajaran 2021-2022. Biro Hukum Himpaudi Dairi Wastana Sibarani didampingi Ketua Luat Darson Simanulang kepada Mister juga menunjukkan bukti-bukti dugaan penggelembungan dan lampiran foto-foto hasil investigasi. PD Himpaudi Dairi menyurati Bupati Dairi Edi Keleng Ate Brutu melalui Inspektorat Dairi dengan perihal permintaan penyidikan atas dugaan penyimpangan wewenang dan penggelembungan dana BOP PAUD tahun 2021-2022. Menurut Biro Hukum Himpaudi Dairi Wisata Sibarani,
Diduga ada unsur kesengajaan persekongkolan bersama antara pengelola yayasan dengan Kepala Bidang PAUD Dinas Pendidikan Dairi dengan menandatangani berkas dokumen BOP agar dana BOP masuk ke rekening lembaga atau yayasan. Dalam surat Himpauri Dairi, 5 poin surat Himpauri diantaranya penggelembungan data anak didik, dikenakan TGR, akurasi depodik, dasar penentuan BOP PAUD diduga melanggar aturan. Dugaan persekongkolan Kabid PAUD dengan sejumlah lembaga syarat KKN keuangan negara. Berdasarkan poin tersebut, Bupati Dairi diminta agar menindak pejabat dan lembaga penyelenggara sebelum dilaporkan kepada aparat penegak hukum. Hal itu mereka lakukan sebagai lembaga Himpauri adalah sosok pelindung sebagai mitra penyelenggara lembaga PAUD. Ada data anak didik fiktif dilakukan para penyelenggara lembaga PAUD yang kenyataannya dari sejumlah data nama anak didik ada sama sekali tidak pernah bersekolah di sejumlah lembaga PAUD, secara khusus di lembaga PAUD BLT. Mahkamah Agung mengeluarkan larangan pencatatan perkawinan beda agama, meskipun sebelumnya beberapa pengadilan sudah memperbolehkan perkawinan beda agama tersebut. Mahkamah Agung melarang adanya pencatatan perkawinan beda agama. Larangan itu tertuang dalam Surat Edaran MA atau SEMA nomor 2 tahun 2023 terkait petunjuk bagi hakim dalam mengadili perkara permohonan pencatatan perkawinan antar umat yang berbeda agama dan kepercayaan. Ketua MA Muhammad Syarifuddin mengeluarkan SEMA yang ditandatangani pada Senin 17 Juli 2023 itu. Syarifuddin meminta pengadilan jangan mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antar umat berbeda agama. Surat itu ditujukan kepada ketua, kepala pengadilan tingkat banding maupun pengadilan tingkat pertama di seluruh Indonesia. Orang nomor 1 di MA itu menjelaskan SEMA diterbitkan agar memberikan kepastian dan kesatuan penerapan hukum dalam mengadili permohonan pencatatan perkawinan antar umat yang berbeda agama dan berbeda kepercayaan. Ia meminta agar para hakim wajib berpedoman pada ketentuan perkawinan yang sah dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan. Dijelaskan itu berdasarkan pasal 2 ayat 1 dan pasal 8 huruf F Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Di pasal 8 dijabarkan ada 6 larangan perkawinan antar dua orang, yakni berhubungan dalam darah, garis keturunan lurus ke bawah maupun ke atas. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping, yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua, dan antara seorang dengan saudara neneknya. Kemudian berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri menantu, dan ibu atau bapak tiri. Berikutnya berhubungan dengan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan, dan bibi atau paman susuan. Berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri. Dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang. Sebelumnya Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengabulkan permohonan nikah beda agama pada bulan Juni lalu. Pengadilan lain yang mengabulkan permohonan yang sama adalah PN Surabaya, PN Jakarta Selatan, PN Tangerang, dan PN Yogyakarta. Sebuah ledakan misterius terjadi di Afrika Selatan, tepatnya di kota Johannesburg. Ledakan tersebut membuat kondisi jalan utama di kota itu hancur dan mengakibatkan 41 orang terluka, 2 lainnya kritis. Sebuah ledakan misterius terjadi di kota Johannesburg, Afrika Selatan pada jam sibuk pada Rabu 19 Juli 2023 waktu setempat. Ledakan itu menghancurkan jalan utama dan melukai 41 orang. Otoritas Afrika Selatan hingga kini belum mengetahui penyebab ledakan tersebut. Melansir dari AFP, layanan penyelamatan awalnya menyalahkan pipa gas bawah tanah atas ledakan tersebut. Namun perusahaan gas Egologi kemudian mengatakan bahwa tidak ada kemungkinan besar ledakan itu disebabkan oleh saluran atau kebocoran gas. Ledakan tersebut menghancurkan jalan aspal dan menjungkir balikan beberapa kendaraan termasuk minibus. Panyaza Lesufi, Perdana Menteri Provinsi Gauteng yang meliputi Johannesburg dan Pretoria, mengatakan 41 orang luka-luka, 2 di antaranya dalam kondisi kritis, 9 orang luka berat dan 30 orang luka ringan. Dia mengatakan penyelidikan awal tidak dapat menentukan penyebab ledakan tersebut. Dia menyatakan para ahli akan terus menyelidiki kasus tersebut dan membagikan hasilnya. Demikian Top 5, update terus informasi dari Harian Mister. Saya Vanessa Marpaung, sampai jumpa.